Madrasah Sanawiyah Negeri Lubuk Linggau merupakan satu-satunya sekolah tingkat sanawiyah negeri yang berada di kota Lubuk Linggau, yang berdiri sejak tahun 1980 di atas lahan seluas 15.823 meter persegi, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 6, Kelurahan Kaliserayu, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Selain letaknya yang strategis, yakni di jantung kota Lubuk Linggau, juga berada di bawah Bukit Sulap yang merupakan kebanggaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 8? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu negara akan kacau jika masyarakatnya tidak patuh atau taat terhadap hukum. Hukum harus ada dalam pergaulan manusia karena hukum dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Supaya kehidupan dapat berjalan dengan aman, tertib, diperlukanlah peraturan hidup. Peraturan hidup itu disebut norma. Di kelas 7 kalian sudah belajar tentang norma. Kita ingat kembali ya bahwa norma itu ada 4 macam. Pertama, norma agama. Kedua, norma kesusilaan. 3, norma kesopanan. Dan 4, norma hukum. Kita bahas satu persatu ya. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari ajaran agama atau wahyu Tuhan. Nah, contoh pelaksanaannya dalam agama kita, agama Islam, yakni sholat, ngaji, dan membantu orang tua, masih banyak yang lainnya. Oke, 2, norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari bisikan hati atau kalbu atau suara hati nurani manusia. Karena pada dasarnya hati manusia ini adalah baik. Contoh penerapan norma kesusilaan adalah patuh pada orang tua, bertanggung jawab dalam bekerja, jujur dalam ujian, dan lain-lain. Oke, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari peraturan yang berlaku di masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan lain sebagainya. 4, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, bersifat memaksa dan harus ditaati masyarakat. Contohnya, menjunjung tinggi atribut negara, memiliki identitas pribadi seperti memiliki KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Oke, contoh ketiga adalah menjadi anggota Polri yang senantiasa melindungi dan melayani masyarakat. Oke, bagaimana? Sudah ingat kembali ya? Sudah paham ya tentang norma? Nah, sekarang kita lanjut. Sistem hukum nasional. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, sudah dijelaskan dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Oke, akan dibacakan oleh temannya. Apa isinya? Pasal 22A. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Oke, jadi untuk pembentukan peraturan perundang-undangan itu ditentukanlah oleh undang-undang. Nah, untuk menjabarkan pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 ini dibuatlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu memiliki tata urutan. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan perundang-undangan yang berada di bawah harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Oke, lanjut ya. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutan
Yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berada di bawahnya adalah TAP MPR. Di bawahnya lagi adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya lagi adalah peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi peraturan presiden, peraturan daerah atau provinsi, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi asas-asas. Asas-asas itu adalah sebagai berikut. Pertama, kejelasan tujuan yang hendak dicapai. 2. Kelembagaan atau organ pembentuknya yang tepat. 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Dapat dilaksanakan di dalam masyarakat baik secara filosofi, sosiologis maupun yuridis. Kedaya gunaan dan kehasilgunaan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Kejelasan rumusan. 7. Keterbukaan, yaitu seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, nah materi muatan peraturan perundang-undangan ini harus mencerminkan asas-asas tadi. Oke, seperti apa? Oke, yang pertama adalah pengayoman, yaitu berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 2. Kemanusiaan, yaitu mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 3. Kebangsaan, yaitu harus mencerminkan sikap dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kekeluargaan, yaitu mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. 5. Kenusantaraan, yaitu untuk kepentingan seluruh wilayah Indonesia. 6. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mencerminkan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi daerah, serta budaya. 7. Keadilan, yaitu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Indonesia. Oke. 8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 9. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Terakhir, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Oke, sampai di sini ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.